Bab 1121 menemukan bendera. Pada saat ini, Chu Feng membawa karung dengan Yuan King di dalamnya dan dengan cepat terbang menuju wilayah terdalam hutan batu untuk menemukan Bai Ruochen. Saat Chu Feng telah berjanji pada gadis itu bahwa dia akan membantunya mendapatkan bendera umum, dia bertekad untuk menepati janjinya. Namun, mata Chu Feng tiba-tiba bersinar, dan dia tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, tatapan Chu Feng tertuju pada batu seperti gunung setinggi 50 meter. Menggunakan mata langitnya untuk memeriksanya dengan cermat, Chu Feng menjadi semakin emosional. Pada akhirnya, matanya mulai bersinar dengan cahaya, dan kebahagiaan yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Meskipun aku berpikir bahwa aku akan bisa mendapatkan bendera komandan, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan dapat memiliki kesempatan bertemu dengan itu di sini. Saat ini, Chu Feng benar-benar sangat gembira dan sangat emosional. Chu Feng secara mengejutkan menemukan bahwa pembentukan roh di batu yang sangat besar ini sangat istimewa, dan energi yang sangat luar biasa bocor dari dalamnya. Sensasi semacam itu adalah sesuatu yang belum pernah dirasakannya dari batu lain. Sebelum mereka datang ke hutan batu ini, Sekte Ascension Sect, dengan tujuan membantu mereka dalam mendapatkan bendera komandan atau bendera umum, telah memberitahu Chu Feng dan yang lainnya apa yang berbeda tentang batu yang berisi bendera. Meskipun apa yang dikatakan Sekte Ascension Sekte kepada mereka sangat samar, dan terserah individu untuk menentukan berapa banyak perbedaan yang bisa mereka rasakan. Chu Feng yakin bahwa tidak hanya batu ini sebelum dia berisi bendera, itu juga merupakan bendera komandan yang paling berharga. Setelah menentukan bahwa itu adalah bendera komandan, Chu Feng tidak terburu-buru untuk membuat formasi roh untuk menghilangkan formasi roh di atas batu. Dan sebaliknya menciptakan formasi roh penyembunyian di sekitarnya, menyebabkan batu tersebut nampak sama dengan batu lainnya. Setelah itu, Chu Feng meninggalkan tempat ini. Adapun mengapa dia pergi, itu wajar untuk menemukan Bai Ruochen. Setelah Chu Feng menemukan bendera komandan, ia tidak lagi tertarik pada batu-batu lainnya. Dengan demikian, dalam perjalanan untuk menemukan Bai Ruochen, Chu Feng tidak repot-repot memeriksa batu lain. Ini menyebabkan peningkatan kecepatan Chu Feng. Dalam keadaan seperti ini, Chu Feng tiba di kedalaman hutan batu dalam waktu singkat. Ada banyak orang di kedalaman hutan batu. Meskipun itu tidak bisa dianggap sebagai kerumunan besar, orang bisa melihat orang-orang menempatkan teknik pembentukan roh untuk memecah segel di batu-batu di seluruh. Namun, karena Bai Ruochen membawa jimat pelacakan Chu Feng dengannya, Chu Feng dapat menentukan posisinya bahkan dengan semua orang di sekitarnya. Namun, setelah Chu Feng tiba di samping Bai Ruochen, ia menemukan 3 wajah yang akrab di dekatnya. Mereka adalah Wang Yan, Jiang Hao dan Huang Juan. Namun, mereka bertiga tidak berbicara satu sama lain. Sebaliknya, mereka dengan hati-hati memeriksa 20 batu. Pada saat yang sama mereka bertiga sedang memeriksa 20 batu itu, ada banyak orang di sekitar mereka yang memandangi ke-20 batu itu dengan wajah ngiler. Namun, seolah-olah mereka takut akan keberadaan Wang Yan, Jiang Hao dan Huang Juan, orang-orang itu hanya berani menonton dari jauh dan tidak mendekati mereka. Ruochen. Chu Feng tiba-tiba berteriak, memecah ketenangan tempat ini dan menyebabkan hampir semua orang menatap mereka. Ketika mereka melihat Chu Feng, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika mereka mendengar betapa intimnya Chu Feng menyapa Bai Ruochen, orang banyak terkejut. Pada saat ini, Wang Yan dan Jiang Hao secara tidak sadar menunjukkan ekspresi tidak senang. Namun, mereka berdua tidak repot-repot dengan Chu Feng, dan bukannya terus memeriksa 20 batu raksasa. Seolah-olah ke-20 batu itu bahkan lebih menarik daripada Bai Ruochen. Tidak bisakah kamu lebih seragam dalam cara kamu memanggilku? Ketika dia melihat Chu Feng, Bai Ruochen mengerutkan kening. Selama waktu itu Chu Feng telah mengenal Bai Ruochen, alamatnya untuknya telah berubah dari Nona Bai menjadi adik perempuan Bai dan sekarang menjadi Ruochen. Itu telah berubah 3 kali sekarang, dan menjadi semakin intim dan meragukan setiap waktu. Namun, sementara Bai Ruochen merasa tidak nyaman karena itu, dia tidak menentangnya dengan keras. Aku hanya merasa bahwa hubungan kita semakin dekat, dan dengan demikian memanggilmu dengan namamu secara tidak sadar. Yang sedang berkata, itu hanya cara untuk mengatasi kamu. Tidak perlu bagimu untuk memikirkannya sebanyak ini, bukan? Kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Melakukan apapun yang kamu inginkan. Oh, benar, apa yang kamu bawa di punggung kamu? Bai Ruochen mengarahkan pandangannya ke karung besar di punggung Chu Feng. Karung ini secara alami adalah yang berisi Yuan King. Namun, karung ini juga telah melalui perlakuan khusus yang menyebabkannya tidak menunjukkan bentuk benda di dalamnya, dan juga menghalangi kekuatan roh untuk memeriksa apa yang ada di dalamnya. Melihat dari permukaan,
orang hanya bisa mengatakan bahwa Chu Feng membawa karung besar. Namun, mereka tidak akan tahu apa yang ada di dalam tas. Sebagai orang-orang dari kultivasi, mereka semua memiliki tas kosmos untuk membawa barang-barang mereka di sekitar mereka. Chu Feng membawa karung di belakangnya menyebabkan orang lain menjadi bingung. Ini tidak lebih dari sampah. Chu Feng tertawa nakal. Kemudian, dia dengan santai mengalihkan pandangannya ke 20 batu dan bertanya. Apa yang salah? Apakah kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka? Kamu tahu, mendengar kata-kata itu, ekspresi Bai Ruochen sedikit berubah. Dia menampilkan ekspresi yang sedikit terkejut sambil juga menampilkan ekspresi seperti yang diharapkan. Tentu saja, formasi roh khusus ditempatkan pada 20 batu ini. Selanjutnya, formasi roh pada mereka bisa membingungkan sensitivitas seseorang. Untuk berbicara secara sederhana, ke-20 batu ini akan memberikan sensasi bendera yang disembunyikan di dalam. Namun, formasi roh pada mereka sangat kuat. Jika seseorang ingin membukanya, ia harus menghabiskan waktu yang sangat lama untuk melakukannya. Jika pemilihannya benar, maka panen seseorang akan sangat besar. Namun, jika pilihannya salah, orang mungkin kehilangan peluang besar dan kehilangan waktu untuk menemukan bendera lain. Jadi, kalian semua di sini ragu-ragu untuk memilih batu mana yang akan dibuka. Chu Feng mengirim transmisi suara ke Bai Ruochen. Kata-kata itu tentu saja bukan sesuatu yang bisa dia katakan secara terbuka. Lagi pula, tidak baik bagi orang lain untuk mendengarkan mereka. Apa yang kamu katakan itu sangat benar. Sebenarnya, bukan hanya kamu dan aku yang melihat keanehan ke-20 batu ini, banyak orang lain juga melihatnya. Namun, sebelumnya Wang Yan dan Jiang Hao mengancam yang lain. Jadi, itu berakhir dengan pemilihan 20 batu yang diberikan kepada kami berempat. Tentu saja, jika kamu ingin membuka batunya, mereka tidak akan punya pilihan selain minggir. Jika mereka menolak, aku yakin mereka tidak akan bisa menghentikanmu. Namun, apa yang aku khawatirkan bukanlah hak atas 20 batu ini, tetapi apakah semuanya mungkin palsu. Bahkan jika ada bendera di antara mereka, aku khawatir tentang apa yang harus dilakukan jika aku memilih batu yang salah. Lagi pula, formasi roh di atas batu benar-benar terlalu kuat. Jika aku ingin membukanya, itu akan membutuhkan setidaknya beberapa hari. Jika aku menemukan bahwa tidak ada apa-apa di batu setelah membuka satu, maka itu benar-benar akan menjadi usaha yang sia-sia. Bagaimanapun, banyak hal yang mungkin terjadi dalam waktu beberapa hari. Pada saat ini, Bai Ruochen tampaknya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Yakinlah, dari 20 batu ini, 3 berisi bendera, kata Chu Feng. Benar-benar, mendengar kata-kata itu, Bai Ruochen segera senang. Dia buru-buru bertanya. Kalau begitu, tahukah kamu 3 batu yang mana? Tentu saja, yang itu adalah 1. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia mulai mengangkat lengannya. Namun, tepat pada saat ini, tatapan Chu Feng melintas dan dia menghentikan gerakannya. Bab 1122 memberikan pointer Bai Ruochen. Awalnya, Chu Feng ingin menunjukkan batu yang mengandung bendera kepada Bai Ruochen. Namun, tepat pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa Huang Juan menatap batu yang dia rencanakan untuk ditunjukkan ke Bai Ruochen. Selanjutnya, Huang Juan tidak hanya menatapnya, dia juga menggunakan metode khusus untuk memeriksa batu itu. Jelas bahwa dia telah mencatat batu itu. Wos, tiba-tiba, Huang Juan merilis teknik pembentukan roh yang tak terbatas. Seperti ular, formasi rohnya berputar di sekitar batu dan menyegelnya. Pada saat yang sama, dia duduk bersila dan mulai membuat formasi roh untuk memecah segel di batu. Melihat tindakan Huang Juan, Wang Yan berbicara. Huang Juan, agar kamu segera bertindak seperti ini, hati-hati kamu mungkin salah perhitungan. Betul. Hanya kami berempat yang memiliki suara dalam memilih 20 batu di sini, tidak ada yang akan mencoba mencuri bagian kamu. Jiang Hao menambahkan. Pada saat yang sama dia mengucapkan kata-kata itu, dia melirik Chu Feng. Makna tersembunyi di balik kata-katanya sangat jelas. 20 batu ini adalah sesuatu yang hanya bisa disentuh oleh mereka berempat. Meskipun Chu Feng juga datang ke sini, dia tidak diizinkan menyentuh batu. Meskipun 4 orang, masih berpacu dengan itu. Tidak ada yang tahu berapa banyak bendera umum yang ada di sini, atau jika ada bendera komandan di sini sama sekali. Huang Juan melirik Wang Yan dan Jiang Hao dengan indah. Setelah itu, dia tidak lagi peduli dengan mereka. Dengan sedikit senyum, dia mulai dengan sepenuh hati fokus melepas segel. Huang Juan ini tampaknya memiliki beberapa kemampuan. Pada saat ini, Chu Feng mengirim transmisi suara ke Bai Ruochen. Mungkinkah batu yang dia pilih memiliki bendera? Tanya Bai Ruochen. Ini bendera umum.
Namun, segel pada yang dia pilih relatif sulit untuk dilepaskan. Kamu harus pergi dan melepaskan segel pada yang terkecil di sana. Seharusnya sedikit lebih mudah untuk dihilangkan. Kali ini, Chu Feng tidak menggunakan tangannya untuk menunjuk ke arah batu dan sebaliknya hanya mengarahkan pandangannya ke arah itu. Mengikuti tatapan Chu Feng, Bai Ruochen melihat batu yang dia bicarakan. Itu memang batu terkecil dalam 20 batu. Selanjutnya, dari penampilannya, batu ini harus menjadi kandidat yang paling tidak mungkin untuk memiliki bendera yang disembunyikan di antara 20 batu. Namun, Bai Ruochen juga bukan karakter biasa. Tidak hanya dia memiliki wawasan yang luar biasa sendiri, dia juga percaya pada visi Chu Feng. Jadi, dia mengangguk dan berkata kepada Chu Feng. Lalu, yang mana yang akan kamu pilih? Apa yang aku inginkan tidak ada di sini. Chu Feng ringan tersenyum dan berkata, ulurkan tanganmu. Aku akan mengajarimu formasi roh yang akan memungkinkan kamu untuk menghapus segel pada batu lebih cepat. Oh, mendengar kata-kata itu, Bai Ruochen terkejut. Dia tahu bahwa target Chu Feng pastinya adalah bendera komandan, dan karena Chu Feng mengatakan kata-kata itu berarti bahwa apa yang ada di sini adalah 3 bendera umum dan tidak ada bendera komandan. Pada saat yang sama, Bai Ruochen mengulurkan tangannya yang adil dan halus ke Chu Feng. Dengan tangannya di depannya, Chu Feng tidak ragu-ragu. Dia meraih ke tangan Bai Ruochen dengan tangannya sendiri dan mengulurkan jari dengan tangannya yang lain. Dia mulai menggambar pola di telapak tangan Bai Ruochen. Sementara polanya tidak tetap di telapak tangannya, itu menembus telapak tangannya dan memasuki pikirannya. Pada saat ini, bahkan Bai Ruochen mulai mengerutkan kening. Itu karena dia merasa agak bingung. Pembentukan roh yang diberikan kepadanya oleh Chu Feng tampaknya agak tidak biasa, dan berbeda dari teknik pembentukan roh yang dia tahu. Dapat dikatakan bahwa teknik pembentukan roh Chu Feng merusak struktur tradisional formasi roh. Orang ini benar-benar layak mati. Pada saat ini, Wang Yan dan Jiang Hao juga memperhatikan tindakan antara Chu Feng dan Bai Ruochen. Dari sudut pandang mereka, tindakan Chu Feng benar-benar layak dibunuh. Tidak hanya dia dengan kuat meraih tangan putih lili Bai Ruochen, dia bahkan menggambar di tangan yang indah itu dengan jari-jarinya yang kotor. Ini benar-benar sulit untuk mereka toleransi. Namun, masalah tentang kehormatan mereka lebih penting daripada cinta antara wanita dan pria. Misi mereka saat ini adalah dengan cepat mendapatkan bendera, sehingga mereka memutuskan untuk tidak mengatakan apapun kepada Chu Feng. Setelah melirik Chu Feng dengan keras, mereka kembali untuk mengamati batu-batu itu. Pada saat yang sama, mereka berdua sudah dengan kuat mengingat kebencian di hati mereka. Baiklah, terus. Akhirnya, jari Chu Feng dan tangannya yang lain dilepaskan dari tangan indah Bai Ruochen. Pada saat ini, ekspresi terkejut mengisi wajah cantik Bai Ruochen. Ketika dia melihat Chu Feng, tatapannya mengandung rasa hormat yang sama sekali baru. Pada awalnya, dia agak ragu karena pembentukan roh yang diajarkan Chu Feng benar-benar aneh. Namun, dia sekarang tidak lagi skeptis, karena dia menemukan kegembiraan pembentukan roh Chu Feng. Formasi penghapusan sel roh yang diberikan padanya oleh Chu Feng bisa dikatakan cocok dengan formasi roh penyegelan di atas batu, bisa dengan sempurna melepas segel. Aku berharap kamu beruntung. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan sangat berterima kasih, tubuh Bai Ruochen bergerak. Dan dia tiba sebelum batu yang ditunjukkan kepadanya oleh Chu Feng sebelumnya kemudian mulai mengatur pembentukan roh yang diajarkan kepadanya oleh Chu Feng. Saudara perempuan junior Bai, kamu benar-benar memilih batu ini? Melihat adegan di depannya, Wang Yan menunjukkan wajah terkejut. Saudari junior Bai, bukan karena aku mengkritikmu, tetapi batu itu akan memiliki kemungkinan terendah mengandung bendera di antara 20 batu di sini. Lebih baik kamu ganti ke batu yang berbeda. Jika tidak, itu akan sama dengan membuang-buang waktu kamu. Pada saat yang sama, Jiang Hao langsung tiba di samping Bai Ruochen dan mulai menyarankan agar tidak memilih batu. Mereka berdua tulus dalam nasihat mereka, karena mereka berdua benar-benar merasa bahwa batu ini akan memiliki kemungkinan terendah mengandung bendera. Karena mereka tidak ingin Bai Ruochen menyia-nyiakan waktunya, mereka terutama mendatanginya untuk menasihatinya. Yang mengejutkan mereka, Bai Ruochen benar-benar mengabaikan mereka dan mulai dengan sepenuh hati fokus pada pengaturan pembentukan rohnya. Dalam situasi seperti ini, Wang Yan dan Jiang Hao secara alami tidak akan mengadili penolakan lain untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian, keduanya pergi berturut-turut. Sebenarnya, ketika Huang Juan mengetahui bahwa Bai Ruochen telah memilih batu terkecil, bahkan dia telah mengalihkan pandangan padanya. Ketika dia melihat bahwa Bai Ruochen benar-benar membuat formasi roh untuk melepaskan segel pada batu terkecil, Huang Juan juga menunjukkan ekspresi bingung dan terkejut. Namun,
Karena itu, bagaimanapun juga, sesuatu yang tidak menjadi perhatiannya, dia yang tidak menyukai Bai Ruochen secara alami tidak akan pergi dan menasihatinya. Sebaliknya, senyum dingin muncul di wajahnya ketika dia memutuskan untuk duduk dengan tenang dan menunggu penghinaan diri Bai Ruochen. Pada saat yang sama, dia mulai mempercepat kecepatan pembentukan arwahnya. Dia ingin membuat perbedaan yang jelas antara dirinya dan Bai Ruochen untuk menunjukkan keunggulannya. Berdengung. Tepat pada saat ini, pembentukan roh Bai Ruochen selesai. Cahaya bersinar di seluruh, dan riak menyapu ke segala arah. Bahkan wilayah ruang ini mulai bergetar. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar selesai menyiapkan segel yang menghapus pembentukan roh secepat ini? Bahkan jika batu ini adalah yang termudah di antara 20, itu seharusnya tidak secepat ini. Persisnya pembentukan roh macam apa yang gadis ini atur agar menjadi sekuat ini? Pada saat ini, ekspresi wajah Huang Juan, yang awalnya berencana untuk menunggu penghinaan diri Bai Ruochen, mengambil perubahan besar. Bukan hanya dia, baik Wang Yan dan Jiang Hao juga menampilkan ekspresi kaget. Itu karena apa yang dilakukan Bai Ruochen tidak sesederhana menyelesaikan pembentukan rohnya. Sebaliknya, pada saat ini, pembentukan rohnya mulai memecah segel pada batu itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Bab 1123 memperoleh bendera komandan. Ledakan. Pada saat semua orang terpana dengan pembentukan roh Bai Ruochen yang selesai, sebuah adegan yang paling mengejutkan tiba-tiba terjadi di depan mata mereka. Batu yang ditutupi dengan formasi roh Bai Ruochen sebenarnya melepaskan gelombang kejut yang meledak dan kemudian hancur. Bas. Pada saat yang sama, sinar cahaya yang menyilaukan melonjak ke langit dan ke awan. Setelah sinar cahaya itu, banyak riak muncul. Riak-riak itu sangat menakjubkan. Mereka tidak mengandung sejumlah besar energi, dan tampaknya bahkan tidak mampu menciptakan angin yang bisa menggerakkan rumput. Namun, riak-riak itu mampu menyampaikan pesan. Adapun pesannya, itu dua kata, bendera umum. Apakah kamu sedang bercanda? Mungkinkah dia berhasil? Melihat cahaya yang menyilaukan dan merasakan pesan yang melintas di benak mereka, semua orang merasakan rasa tidak percaya. Lagi pula, kecepatan Bai Ruochen memecahkan segel itu benar-benar terlalu cepat. Pada saat orang ragu, sorotan cahaya mulai perlahan berkurang. Ketika cahaya benar-benar menghilang, sebuah spanduk besar muncul di tengah-tengah batu yang hancur. Surga, ini benar-benar bendera umum. Setelah melihat spanduk, semua orang tercengang. Itu karena spanduk di depan mereka bukanlah spanduk biasa. Di spanduk yang berkibar ada kata emas yang menyilaukan, Jenderal. Itu benar, itu adalah bendera umum. Apa yang muncul di depan mata orang banyak pada saat ini adalah bendera umum. Meskipun mereka sudah menebak bahwa akan ada bendera umum atau bendera dalam 20 batu yang ada. Mereka masih sangat terkejut dan emosional ketika mereka melihat bendera umum muncul di depan mata mereka. Tidak hanya bendera umum yang akan menghasilkan hadiah dalam jumlah besar, itu juga merupakan kehormatan untuk mendapatkannya. Selanjutnya, Bai Ruochen menampilkan pandangan ke depan yang luar biasa dan memilih batu dengan sangat akurat. Kemudian, menggunakan kecepatan yang menakjubkan, dia memecahkan segel formasi roh di batu untuk mendapatkan bendera umum di dalamnya. Tampilan seperti itu mau tidak mau menyebabkan orang-orang yang hadir terkagum-kagum. Pada saat ini, Bai Ruochen juga sangat gembira. Dia mengabaikan pandangan bahwa kerumunan saat ini memiliki dirinya dan membuka tangannya yang putih lili untuk meraih bendera umum. Ketika bendera umum berkedip-kedip dengan cahaya, dia meletakkannya di dalam kosmos saknya. Setelah dia menyelesaikan semua ini, senyum yang menarik muncul di wajah Bai Ruochen saat dia mengalihkan pandangannya ke tempat Chu Feng berada. Namun, ketika pandangannya beralih ke tempat Chu Feng seharusnya berada, dia terkejut menemukan bahwa Chu Feng sudah menghilang. Selain itu, dia tidak dapat merasakan aura Chu Feng di daerah sekitarnya sama sekali. Jelas bahwa Chu Feng sudah pergi. Sebenarnya, Chu Feng pergi segera setelah dia mengajar Bai Ruochen pembentukan roh pemecah segel. Itu karena selama Bai Ruochen melakukan apa yang dia katakan, dia bisa menjamin bahwa dia akan mendapatkan bendera umum. Dengan demikian, pada saat ini, Chu Feng terbang menuju ke arah bendera komandan. Setelah semua, karena ia telah selesai membantu Bai Ruochen, sekarang saatnya bagi Chu Feng untuk mengurus bisnisnya sendiri. Menang atau kalah, semuanya berakhir di sini. Aku harap aku tidak membuat kesalahan dalam penilaian. Akhirnya, Chu Feng tiba di depan batu besar itu. Demi tidak diganggu oleh orang lain, Chu Feng sengaja melemparkan pembentukan roh penyembunyian di sekitar dirinya dan batu besar. Setelah itu, ia mulai mengatur pembentukan rohnya.
Chu Feng bisa mengatakan bahwa meskipun batu itu tampak biasa di permukaan, segel pembentukan roh di atasnya sebenarnya sangat luar biasa. Bahkan untuk Chu Feng, itu akan memakan waktu cukup lama untuk mematahkan segel pembentukan roh, paling tidak, dia butuh 2 hari. Namun, pembentukan roh Chu Feng mengajarkan Bai Ruochen mampu memecahkan segel pembentukan roh di atas batu hanya dalam waktu singkat. Dari ini, orang bisa tahu betapa sulitnya untuk mematahkan segel pembentukan roh pada batu besar ini. Jadi, meskipun Chu Feng yakin bahwa bendera komandan tersembunyi di dalam batu ini, dia masih agak khawatir, seperti kata pepatah, lebih baik aman daripada menyesal. Namun, karena dia memutuskan, dia tidak akan menyesal. Chu Feng mulai secara langsung membuat formasi roh yang menutupi batu besar dan formasi roh raksasa itu. Waktu berlalu. Dalam waktu singkat 2 hari, banyak hal terjadi. 3 bendera umum muncul berturut-turut. Masing-masing bendera umum menciptakan seberkas cahaya yang membumbung ke langit serta riak pesan untuk memberitahu semua orang bahwa mereka telah ditemukan, serta di mana mereka telah ditemukan. Adapun orang-orang yang memperoleh 3 bendera umum, mereka masing-masing, Bai Ruochen, Huang Juan dan seorang pria dengan nama Nifan. Bai Ruochen adalah yang pertama mendapatkan bendera umum dan juga tercepat untuk mendapatkannya. Dengan demikian, namanya yang terkenal sudah menyebar ke seluruh hutan batu 2 hari yang lalu. Bahkan orang-orang di luar hutan batu tahu tentang pencapaiannya. Jadi, tidak diragukan lagi, dia adalah orang dengan ketenaran paling kuat saat ini, jenius yang paling banyak dibicarakan. Bahkan ada orang yang merasa bahwa kekuatan Bai Ruochen berada di atas Wang Yan, Jiang Hao dan Huang Juan. Selain Bai Ruochen, nama pria bernama Nifan itu juga tersebar di seluruh wilayah. Pria ini dari kekuatan anak perusahaan kelas 2, dengan budidaya Martial King peringkat 2, jelas merupakan kuda hitam dalam kontes komandan tahun ini. Dibandingkan dengan Bai Ruochen, asalnya bahkan lebih umum. Selanjutnya, sebelum ia memperoleh bendera umum, tidak ada yang tahu bahwa ia adalah Martial King peringkat 2. Dia menyembunyikan kekuatannya sangat dalam, dan memiliki teknik pembentukan roh yang tidak lebih lemah dari yang lain. Hal ini menyebabkan orang lain tidak punya pilihan selain menempatkannya di mata mereka. Selain Bai Ruochen dan Nifan, jenius terkenal Huang Juan diabaikan oleh yang lain. Karena ketenarannya sudah menyebar dengan baik, dia dianggap diharapkan meskipun dia mendapatkan bendera umum. Di sisi lain, jika dia gagal mendapatkan bendera umum, itu akan dianggap sebagai hal yang tidak terduga. Dengan demikian, ini menyebabkan Wang Yan, Jiang Hao, dan Yuan King yang sama-sama terkenal menjadi fokus kerumunan. Menurut aturan, mereka yang memperoleh bendera umum tidak akan diizinkan untuk memecahkan segel pada batu lain. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kualifikasi untuk mendapatkan bendera komandan. Dengan demikian, pesaing terpanas untuk bendera komandan adalah Wang Yan, Jiang Hao dan Yuan King. Di antara mereka bertiga, Yuan King diharapkan memiliki harapan tertinggi dalam mendapatkan bendera komandan. Tepat pada saat kerumunan itu menebak siapa yang akan mendapatkan bendera komandan, Chu Feng berhasil memecahkan segel pada batu besar di depannya. Boom! Setelah ledakan keras, cahaya keemasan melonjak ke langit. Namun, berkas cahaya ini lebih dari 10 kali ukuran berkas cahaya dari bendera umum Bai Ruochen dari 2 hari yang lalu. Pada saat yang sama, sebuah pesan yang mengandung riak dengan cepat menyapu seluruh wilayah. Sinar itu bertahan cukup lama tanpa ada indikasi menghilang. Namun, Chu Feng tidak mau menunggu lagi. Dengan demikian, terlepas dari bahaya, ia langsung memasuki sorotan cahaya. Akhirnya, di atas batu besar, Chu Feng menemukan spanduk. Adapun spanduk ini, itu adalah bendera komandan. Heh, kamu benar-benar tidak menyia-nyiakan usahaku selama 2 hari terakhir. Memegang bendera komandan di tangannya, Chu Feng sangat bersemangat. Bagaimanapun, bendera komandan memiliki makna yang luar biasa. Orang harus tahu bahwa tujuan dari apa yang disebut kontes komandan ini adalah segalanya untuk bendera komandan ini. Namun, Chu Feng tidak kehilangan dirinya dalam sukacita setelah mendapatkan bendera komandan. Sebagai gantinya, ia segera menyingkirkan bendera komandan, dan membuka karung besar di bahunya. Dia kemudian melemparkan Yuan King yang masih tak sadarkan diri ke batu besar di mana bendera komandan dulu. Yuan King masih tidak sadarkan diri bahkan setelah 2 hari karena Chu Feng telah memberinya pelet obat khusus. Jadi, hal pertama yang dilakukan Chu Feng adalah memberi Yuan King obat pelet yang bisa membangunkannya kembali. Setelah memberi makan Yuan King pelet obat itu, senyum licik muncul di wajah Chu Feng. Setelah itu, tubuh Chu Feng bergerak dan dia meninggalkan sinar cahaya yang menyilaukan. Bab 1124 Reaksi Abnormal. Aku akan membiarkanmu puas dengan dirimu selama beberapa hari lagi.
Melihat seberkas cahaya yang membubung ke langit, senyum di wajah Chu Feng tumbuh sedikit lebih lebar. Niat Chu Feng sebenarnya sangat sederhana. Dia berencana untuk sementara memberikan kredit untuk mendapatkan bendera komandan kepada Yuan King. Ketika semua orang merasa bahwa Yuan King adalah orang yang memperoleh bendera komandan, mereka pasti akan mengejarnya dan menyanjungnya. Pada saat itu, kebanggaan Yuan King akan dibawa sangat tinggi. Dan, dengan sifat kencing Yuan King, dia pasti akan meminjam kesempatan ini untuk merawat Chu Feng, dan mungkin bahkan menyinggung orang lain saat melakukan itu. Namun, begitu kesempatan tiba, Chu Feng akan menghilangkan Yuan King dari semua kejayaannya. Pada saat itu, penampilan seperti apa yang akan dimiliki Yuan King? Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka itu bisa digambarkan dengan satu kata, sengsara. Seperti kata pepatah, semakin tinggi terbang, semakin sulit jatuh. Adapun Chu Feng, dia ingin Yuan King jatuh begitu dalam dan begitu sulit sehingga akan tragis untuk ditonton. Sampah seperti Yuan King, tidak hanya dia berpura-pura menjadi orang yang memicu jarum abadi era kuno, dia bahkan berani bertindak dengan cara yang ceroboh dan tidak sopan. Selanjutnya, dia bahkan akan menggerakkan tangan saat berbicara dengan Chu Feng, orang yang sebenarnya memicu jarum abadi era kuno. Jika Chu Feng tidak membuatnya jatuh begitu dalam dan menyedihkan, itu tidak sesuai dengan karakter Chu Feng. Wos. Namun, tiba-tiba, mata Chu Feng menyusut. Pada saat yang sama, ekspresinya membuat perubahan besar. Dia buru-buru berbalik dan berteriak. Siapa ini? Namun, ketika Chu Feng berbalik dengan waspada untuk memeriksa area di belakangnya, ia menemukan bahwa, selain beberapa batu besar, tidak ada yang lain di sekitarnya. Ketika itu terjadi, dia mulai mengerutkan kening. Baru saja, Chu Feng jelas merasakan bahwa seseorang mengawasinya dari belakang. Namun sekarang, dia tidak dapat melihat satu orang pun, dia juga tidak dapat merasakan aura siapapun. Apa yang terjadi? Mungkinkah itu salah persepsi? Pada saat ini, Chu Feng mulai merenung. Dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu dalam persepsinya, dan jarang pernah salah. Jadi, keadaan seperti ini hanya berarti dua kemungkinan. Entah Chu Feng benar-benar keliru dalam persepsinya, atau bahwa seseorang dengan kultivasi yang sangat menakutkan telah menonton Chu Feng di bayang-bayang sebelumnya. Bolehkah aku tahu yang senior itu, dan apakah senior mungkin bersedia menunjukkan dirinya? Setelah memikirkan kemungkinan kedua, Chu Feng buru-buru menangkupkan tinjunya dengan hormat dan bertanya dengan nada yang sangat hormat. Bagaimanapun, tempat ini adalah Gunung Qianwu, tempat dengan kaisar bela diri. Sangat masuk akal jika ada orang yang bisa lepas dari persepsi Chu Feng di tempat ini. Namun, jika orang seperti itu benar-benar muncul, maka orang itu pasti akan menjadi ahli tingkat senior Gunung Qianwu, dan karena itu seseorang yang harus diperlakukan dengan hormat oleh Chu Feng. Namun, setelah sikap hormat Chu Feng, satu-satunya respons yang ia dapatkan adalah suara siulan angin serta cahaya yang menyilaukan dari penemuan bendera komandan. Situasi semacam ini menyebabkan Chu Feng merasa benar-benar tak berdaya. Setelah memikirkan rencananya, dia akhirnya tidak punya pilihan selain dengan cepat meninggalkan tempat ini. Setelah Chu Feng pergi, banyak orang tertarik ke tempat ini oleh cahaya menyilaukan yang dipancarkan oleh daerah yang berisi batu besar. Pada akhirnya, mereka tiba di depan batu besar yang memancarkan cahaya menyilaukan yang membumbung ke langit dan mulai mengelilinginya. Karena kenyataan bahwa itu adalah cahaya dari bendera komandan yang diperoleh, cahaya itu bertahan untuk waktu yang sangat lama. Bahkan setelah kerumunan besar tertarik di sini, cahaya yang menyilaukan terus bersinar. Surga, seseorang benar-benar berhasil menemukan bendera komandan? Aku tidak akan pernah membayangkan itu berada di tempat yang sunyi. Ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Betul, bukankah bendera komandan ada di kedalaman hutan batu setiap tahun? Kenapa itu ditempatkan di daerah terpencil tahun ini? Dibandingkan dengan itu, aku percaya kita lebih tertarik pada siapa sebenarnya yang memperoleh bendera komandan. Pada saat ini, semakin banyak orang berkumpul di tempat ini. Dari beberapa orang di awal, sekarang beberapa ratus orang. Bahkan Wang Yan, Jiang Hao, Huang Juan dan Bai Ruochen tertarik di sini. Setelah 3 bendera umum ditemukan, satu-satunya hal yang dinantikan oleh para jenius seperti mereka adalah bendera komandan. Dan sekarang bendera komandan muncul, mereka semua ingin tahu siapa sebenarnya yang memperoleh bendera komandan tahun ini. Pada saat kerumunan menebak di antara mereka sendiri, Yuan King terbangun dari dalam sorotan cahaya. Meskipun dia bangun, dia tidak dapat bergerak dan bahkan tidak dapat berbicara. Dengan demikian, ini membuatnya mampu mendengar dengan jelas diskusi orang banyak di luar. Dia sudah tahu bahwa secara tidak sadar dia mendapatkan bendera komandan. Namun, dia tidak berani percaya,
dan tidak yakin apakah semua ini nyata atau tidak. Setelah semua, dia pergi untuk mengejar Chu Feng dan dihajar pria misterius sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin dia tertidur di tempat ini tanpa luka sedikit pun di tubuhnya? Selanjutnya, ia bahkan memperoleh bendera komandan. Kalau begitu, di mana bendera komandan? Tidak ada jejak bendera di sampingnya. Apakah sebelumnya dipukuli dengan buruk, atau apa yang sedang terjadi sekarang menjadi mimpi? Semua ini membuat Yuan King sangat bingung. Bas, tepat pada saat ini, sinar cahaya yang mempesona akhirnya mulai menghilang. Saat cahaya menghilang, Yuan King akhirnya berhasil mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Dia buru-buru berdiri dan merapikan pakaiannya. Meskipun dia tidak yakin apakah ini mungkin mimpi atau bukan, dia tahu betul bahwa bahkan jika itu adalah mimpi, dia bertekad untuk menikmati mimpi yang mulia itu. Dengan demikian, ketika berkas cahaya menghilang di depan tatapan kerumunan di sekitarnya, sesosok mulai muncul di hadapan kerumunan. Semua orang berhasil segera mengenali bahwa itu adalah jenius yang terkenal, orang yang telah memicu jarum abadi era kuno, Yuan King. Yuan King, itu memang dia. Orang yang mendapatkan bendera komandan memang dia. Surga, ini benar-benar Yuan King. Dia dapat menemukan bendera komandan di tempat terpencil seperti itu, bukankah dia agak terlalu menakjubkan? Pada saat ini, kerumunan segera meledak keributan, terengah-engah dengan kagum dan kaget. Seolah-olah Yuan King mendapatkan bendera komandan adalah sesuatu yang mereka semua harapkan, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun, dibandingkan dengan kerumunan biasa dan sederhana, jejak kekecewaan dan ketidaksenangan muncul di wajah Wang Yan dan Jiang Hao. Lagi pula, mereka berdua tidak memperlakukan Yuan King sebagai teman mereka yang sebenarnya. Dari lubuk hati mereka berharap dapat memperoleh bendera komandan. Namun, di depan mata mereka, Yuan King yang mendapatkan bendera komandan. Ini membuat hati mereka merasa sangat tidak senang. Bagaimana mungkin dia? Pada saat ini, Bai Ruochen mengerutkan kening. Dia berbeda dari Wang Yan dan Jiang Hao. Tidak peduli seberapa sedih Wang Yan dan Jiang Hao karena Yuan King mendapatkan bendera komandan, mereka berdua sudah menerima ini sebagai fakta. Namun, Bai Ruochen benar-benar berbeda. Dalam hatinya, dia merasa bahwa hanya satu orang yang mampu mendapatkan bendera komandan. Adapun orang itu adalah Chu Feng. Namun, bagaimana mungkin Yuan King yang mendapatkannya? Mungkinkah Yuan King benar-benar memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada Chu Feng? Saudara Yuan King, selamat telah mendapatkan bendera komandan dengan hadiah terbesar. Pada saat ini, Wang Yan, Jiang Hao, Huang Juan dan yang lainnya semua berjalan maju untuk memberi selamat kepada Yuan King. Menghadapi ucapan selamat mereka, Yuan King kaget. Dia berpikir dalam hatinya, ini terasa sangat nyata, mungkinkah ini bukan mimpi? Tetapi kemudian, bagaimana aku tertidur, dan bagaimana aku datang ke tempat ini? Juga, di mana bendera komandan? Dapat dikatakan bahwa pikiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir dalam pikiran Yuan King pada saat ini. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana situasi itu terjadi. Dia masih menunjukkan ekspresi gembira dan menangkupkan tinjunya dengan senyum sebagai balasan atas ucapan selamat yang sopan dari kerumunan. Dia menerima bahwa dialah yang benar-benar mendapatkan bendera komandan. Baginya, sementara bendera komandan penting, itu pasti lebih rendah daripada kemuliaan mendapatkannya. Tidak peduli bagaimana kemuliaan ini muncul, karena itu diberikan kepadanya, dia pasti akan menerimanya. Saudara Yuan King, di mana bendera komandan? Bagaimana kalau mengeluarkannya sehingga kita bisa memperluas wawasan kita? Betul. Kami hanya pernah mendengar tentang bendera komandan dan tidak pernah melihatnya sebelumnya, kata Wang Yan. Jiang Hao dan Huang Juan dengan ekspresi antisipasi ketika mereka menatap lubang di bawah kaki Yuan King tempat bendera komandan telah dipukul. Aku sudah menyingkirkan bendera komandan. Sebenarnya tidak ada yang luar biasa. Yuan King tersenyum sambil melambaikan tangannya, dia dengan bijaksana menolak Wang Yan dan yang lainnya. Menghadapi reaksi wajar dan wajar dari Yuan King, Wang Yan, Jiang Hao, Huang Juan dan yang lainnya hadir menjadi agak kecewa. Namun, tidak satu pun dari mereka yang melihat ada sesuatu yang salah. Namun, pada saat ini, mata Bai Ruochen yang terang benderang bersinar. Dia berpikir dalam hatinya, ada yang salah dengan reaksinya. Bab 1125 membujuk Bai Ruochen. Perasaan observasi Bai Ruochen sangat kuat. Karena fakta bahwa dia ragu-ragu untuk memulai, dia telah mengamati perubahan ekspresi Yuan King sepanjang waktu. Di bawah pengamatannya yang ketat, meskipun Yuan King berpura-pura sangat baik, kesalahan masih ditemukan oleh Bai Ruochen. Reaksi Yuan King tidak normal. Seolah-olah ia berusaha menyembunyikan kebenaran.
Lil Sis Ruochen, selamat telah mendapatkan bendera umum. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Bai Ruochen. Mendengar suara ini, Bai Ruochen menunjukkan ekspresi terkejut. Itu karena itu adalah suara Chu Feng. Beralih ke arah suara, seperti yang diharapkan, Bai Ruochen menemukan Chu Feng di luar kerumunan besar. Dengan gerakan tubuhnya yang halus, Bai Ruochen terbang seperti peri dan tiba di samping Chu Feng. Mata indahnya menoleh ke arahnya dan, dengan ekspresi bingung dan nada bertanya, dia bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini adalah sesuatu yang kamu lakukan, bukan? Tentu saja, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Ikuti aku akan menunjukkan sesuatu kepada kamu. Chu Feng tersenyum tak berdaya. Setelah itu, ia menunjukkan keterampilan bela diri gerakan dan terbang di sekitar batu besar menuju tempat yang jauh. Melihat ini, Bai Ruochen juga buru-buru mengikuti Chu Feng. Karena fakta bahwa pandangan orang banyak terfokus pada Yuan King, tidak ada yang memperhatikan tindakan mereka berdua. Chu Feng dan Bai Ruochen terbang jauh dari keramaian dan tiba di lokasi terpencil. Pertama, Chu Feng menciptakan formasi roh penyembunyian dan kemudian mengarahkan tangannya ke kosmos saknya. Saat cahaya berkedip di kosmos saknya, sebuah spanduk besar yang bersinar dengan cahaya keemasan dan tulisan komandan tertulis di atasnya muncul di tangan Chu Feng. Spanduk itu tampaknya sangat mendominasi. Itu beberapa kali lebih tinggi dari Chu Feng sendiri. Namun, dipegang oleh Chu Feng, itu hanya pertandingan yang sempurna, seolah-olah spanduk ini dibuat semata-mata untuk Chu Feng. Ini, bendera komandan, meskipun dia sudah menduga bahwa hal ini mungkin terkait dengan Chu Feng. Bai Ruochen masih tidak dapat menahan keheranannya setelah melihat bendera komandan di tangan Chu Feng. Matanya yang indah bersinar seperti langit berbintang. Bendera komandan adalah tujuan akhir dari berpartisipasi dalam kontes komandan. Meskipun dia sudah mengantisipasi bahwa Chu Feng mungkin bisa mendapatkan bendera komandan, dia masih, bagaimanapun, terkejut ketika Chu Feng benar-benar mendapatkannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah kamu sengaja memberi kehormatan mendapatkan bendera komandan kepada Yuan King? Setelah terkejut, Bai Ruochen bertanya dengan tajam, jika tebakan aku benar, kamu tidak hanya dengan santai mengajar Yuan King pelajaran. Karung yang kamu bawa sebelumnya, itu adalah Yuan King di dalamnya, kan? Kamu benar-benar cerdas. Semua tebakan kamu benar. Chu Feng mengangkat bahu dan mengangguk. Kalau begitu, mengapa kamu melakukan semua ini? Apa niat kamu, agar banyak orang yang berjuang untuk kemuliaan ini? Itu secara alami berarti ada banyak manfaat untuk itu. Bagaimana kamu bisa begitu saja memberikan kemuliaan ini kepada orang lain? Selain itu, kamu telah memberikannya kepada seseorang yang tidak kamu sukai. Kebingungan ditulis di seluruh wajah Bai Ruochen. Dia bahkan mengeluh sedikit. Karena dia memiliki kesan yang sangat buruk tentang Yuan King itu, dia tidak berharap Yuan King mendapatkan kemuliaan. Aku yang memegang bendera komandan. Semua manfaat yang menyertainya ada dalam genggaman aku. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku memberikan semuanya kepada orang lain? Namun, karena kamu sudah bertanya, aku bisa memberitahumu mengapa, karena aku percaya padamu. Chu Feng menatap Bai Ruochen dan berkata dengan senyum berseri-seri. Sebenarnya, ada keluhan antara Yuan King dan aku sejak lama. Terlepas dari apakah itu dia atau aku, kami berdua ingin menyelesaikan keluhan di Gunung Qianwood. Tingkah laku aku hari ini hanya untuk menambah bunga ketika melunasi hutang dengannya nanti. Bunga, mata Bai Ruochen berkedip, jelas, dia masih bingung dan tidak mengerti tujuan Chu Feng. Aku ingin membunuhnya. Sebenarnya, ini sangat sederhana, aku tidak ingin dia mati tanpa rasa sakit. Untuk berbicara dalam istilah yang lebih sederhana, aku berencana untuk benar-benar merusak reputasinya dan membuatnya mengalami penghinaan dari seluruh dunia. Menjadikannya bahkan mereka yang paling dekat dengannya akan menjadi duri di sisinya. Semua ini untuk membuatnya mengalami kesakitan yang sebenarnya. Chu Feng dengan santai mengatakan kata-kata itu. Namun, kilatan keganasan bersinar melalui matanya. Mendengar sampai titik ini, Bai Ruochen akhirnya mengerti niat Chu Feng. Namun, ekspresi rumit muncul di wajahnya yang sedingin es. Dia bertanya, persis seberapa besar keluhan yang ada di antara kalian berdua, bagi kamu untuk menggunakan skema semacam ini untuk mendorongnya ke jurang maut? Lil Sis Ruochen. Kamu terlalu banyak memikirkannya. Hanya karena aku menggunakan skema tidak berarti bahwa ada keluhan besar antara dia dan aku.
Hanya, aku tidak akan pernah membiarkan mereka yang menyatakan diri sebagai musuh aku hidup dengan baik. Ini hanyalah cara aku menangani berbagai hal, itu tidak terkait dengan seberapa dalam kebencian dan keluhan yang aku miliki dengan individu manapun. Ayo pergi. Kami sudah mendapatkan untuk apa kami datang ke sini. Tidak perlu bagi kita untuk berlama-lama di sini lagi. Mari kita kembali dan mengucapkan selamat tinggal pada senior kita. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia mengambil bendera komandan dan menghapus formasi roh yang menyembunyikan. Kemudian, dia mulai terbang ke arah mereka datang. Dia berencana untuk meninggalkan hutan batu. Melihat pandangan belakang Chu Feng, yang secara bertahap tumbuh semakin jauh, Bai Ruochen mulai mengerutkan kening. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan matanya yang indah berkedip-kedip tanpa batas. Hanya setelah beberapa waktu dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, "Untungnya, aku telah membuat orang ini menjadi teman. Jika tidak," setelah dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi rumit yang ada di wajahnya dengan mudah dijelaskan. Ternyata itu sebenarnya menahan rasa takut untuk Chu Feng, ketakutan yang datang dari lubuk hatinya. Namun, rasa takut itu tidak mengembun di dalam dirinya, karena dia merasa bahwa Chu Feng adalah orang yang jelas dalam membedakan teman dan lawannya. Jika dikatakan bahwa dia bersukacita bahwa dia bukan musuh Chu Feng, maka dia lebih bersukacita lagi bahwa dia adalah teman Chu Feng. Singkatnya, bagaimanapun, dia sekarang memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Anak muda ini yang hanya beberapa tahun lebih tua darinya telah membuatnya, individu yang sangat sombong, merasa rendah diri. Dapat dikatakan bahwa Chu Feng adalah orang yang paling menonjol di antara semua orang di generasinya yang dia temui sejauh ini. Setelah ini, Bai Ruochen menyusul Chu Feng dan mereka berdua meninggalkan hutan batu bersama. Pada saat mereka berdua meninggalkan hutan batu, mereka langsung disambut tepuk tangan dan sorak-sorai. Bersorak tidak hanya datang dari Sekte Ascension, itu juga datang dari sekte lain. Bahkan para tetua dari Gunung Qianwood bertepuk tangan. Ini semacam pengakuan. Sebagai orang pertama yang mendapatkan bendera umum, Bai Ruochen, si jenius yang sebelumnya tidak dikenal oleh orang lain, kini telah memperoleh pengakuan dari orang banyak. Ada banyak orang yang merasa bahwa Bai Ruochen mampu bersaing dengan Wang Yan, Jiang Hao, Huang Juan dan bahkan Yuan King. Dengan keberadaan jenius seperti dia, Sekte Ascension tidak akan menjadi yang terlemah di antara 5 kekuatan anak perusahaan kelas 1. Pada saat ini, Bai Ruochen dikelilingi oleh para tetua dan murid Sekte Ascension seolah-olah dia adalah pemimpin yang dihormati. Adapun Chu Feng, dia benar-benar diabaikan oleh orang banyak. Bukan saja dia tampak terisolasi, dia juga tampak agak menyedihkan. Hanya si Kong Zixing yang datang untuk menyambut kedatangannya. "Chu Feng, kamu akan segera memasuki Gunung Qianwood. Aku sudah memberitahu para tetua bahwa hutan Qianwood Selatan kami ada di sini di Gunung Qianwood, mereka akan memberikan segalanya untuk melindungi kamu. Namun, aku harus masih mengatakan kata-kata ini. Untuk beberapa hal, jika kamu bisa menahan diri, lebih baik menahan diri. Jangan mencoba pamer terlalu berlebihan. Lagi pula, orang-orang yang benar-benar bisa kamu andalkan di Gunung Qianwood bukanlah para tetua hutan Qianwood Selatan kita, melainkan para tetua dari Sekte Ascension. Namun, bahkan dengan kekuatan Ascension Sect, tidak pasti bahwa mereka dapat melindungi keselamatan kamu. Selain itu, aku tidak dapat menjamin bahwa mereka akan memberikan segalanya untuk melindungi kamu juga. Jadi, kamu pasti harus bergaul dengan Bai Ruochen. Gadis itu sangat luar biasa. Tidak hanya dia putri tercinta dari Sekte Ascension Sekte, dia juga harapan dari Sekte Ascension. Jika kamu mempertahankan hubungan yang harmonis dengannya, Sekte Ascension pasti akan memberikan segalanya untuk melindungi kamu. Ini juga akan memperkuat aliansi hutan Qianwood Selatan kami dengan sekte kenaikan mereka." Si Kong Zixing melirik Bai Ruochen, yang dikelilingi oleh kerumunan, dan kemudian mengucapkan kata-kata itu kepada Chu Feng menggunakan transmisi suara. "Heh, Senior Si Kong, kamu tidak mungkin ingin aku merayu Bai Ruochen, kan?" Senyum tidak senonoh muncul di wajah Chu Feng.